Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi dan juga selamat menjalani puasa Ramadan. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Aziz, mahasiswa yang ada di Edinburgh, dan saat ini ingin memberikan sebuah kultum dalam 7 menit mengenai sahur. Dan pada kesempatan kali ini di rangkaian kultum yang diadakan oleh Kibar UK, komunitas muslim yang ada di United Kingdom, saya akan membicarakan tentang 2 hal tentang sahur, yaitu apa manfaat sahur, dan yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan setelah sahur dan juga sebelum subuh di antara 2 waktu itu. Nah, yang pertama, membicarakan soal manfaat sahur. Ada beberapa referensi berupa hadis sahih dari Bukhari tentang mengapa kita perlu untuk melakukan sahur. Salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Artinya adalah bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Dan di sini makna berkah itu secara lugawi bisa salah satunya ziyadatul amal, ziyadatul khair. Jadi ada penambahan sebuah kebaikan yang bahkan tidak kita prediksi sebelumnya. Min haitsu la yahtasib, tidak diperhitungkan. Jadi salah satu mungkin referensi atau dasar hukum kenapa seorang muslim perlu untuk melakukan sahur itu dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, karena memang terdapat barokah di situ. Jadi memang kita sebagai muslim dianjurkan untuk melakukan sahur gitu. Dan kalau ditanya apalagi manfaat-manfaat di luar aspek hukum yang mana memang ada di hadis, apa aja yang perlu kita lakukan dan kenapa kita perlu sahur. Ada juga manfaat sahur. Salah satunya yang sangat praktikal adalah kita bisa lanjut sholat subuh berjamaah. Kan ketika kita sahur memakan makanan dan minuman itu pasti bangun gitu setelah makan gitu, tidak tidur lagi karena harus ada jeda. Nah di situ waktu yang pas biasanya kita sambil menunggu subuh. Jadi kalau misalnya kita sahur, otomatis kemungkinan kita untuk sholat berjamaah semakin besar karena kita lagi melek matanya. Dan juga begitu pun sebaliknya, kalau misalkan kita tidak sahur, itu probabilitas untuk sholat berjamaahnya pun mengecil. Mengapa? Karena ada kemungkinan kita masih tertidur, atau mungkin telat bangun, sehingga persiapan subuhnya agak lebih lama. Jadi itu salah satu kenapa kita perlu sahur, karena itu manfaatnya bisa langsung kita teruskan untuk sholat subuh. Dan juga sahur kan penting, seperti kalau kita sahur itu kan mempersiapkan tubuh kita untuk berpuasa seharian. Seperti di United Kingdom itu kan sekitar 16 jam ya, 16 jam lebih lah untuk berpuasa, apalagi di akhir-akhir gitu. Jadi untuk mencegah dehidrasi, penyakit seperti berat badan yang terlalu drastis atau mungkin asam lambung dan lain sebagainya, tubuh tuh perlu energi untuk beraktivitas. Makanya memang sahur itu dianjurkan untuk orang muslim, apalagi ketika menghadapi bulan Ramadan yang 1 bulan penuh.
Sebenarnya sahur itu mudah dan bisa saja simple, tidak harus kayak makan yang berat-berat, yang harus masak lama. Bisa saja seperti kurma, bisa saja minum dan lain sebagainya. Tapi intinya diniatkan untuk sahur. Baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan di hadis riwayat Ahmad, sahur adalah makanan berkah. Maka jangan kalian tinggalkan walaupun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang sahur. Nah itu, sehingga keseluruhan itulah kenapa kita dalam Ramadan perlu untuk melaksanakan sahur. Nah yang poin kedua yang ingin disampaikan adalah apa saja hal-hal yang perlu dilakukan setelah sahur. Ini kita udah sahur gitu kan. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan, tapi beberapa punya referensi atau dasar hukum. Seperti yang tertulis pada Al-Quran di surat Ali Imran ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Artinya, orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, yaitu pada waktu sahur. Intinya adalah banyak yang bisa kita lakukan, tapi Ali Imran ini mengemphasize, mengingatkan kita, menekankan bahwasannya yang bisa kita lakukan di waktu ashar itu tadi istighfar, karena disebutkan mustaghfirina, orang-orang yang beristighfar, munfikina. Nah, dia juga orang menginfakkan hartanya, bisa lewat infak dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dalam surat Ali Imran. Ada juga ayat selanjutnya yaitu Adz-Dzariyat ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sebenarnya sama maknanya. Untuk memberikan penekanan kalau misalkan habis sahur dengan menjelang subuh, antar waktu itu kita perlu mengingat Allah. Zikrullah, istighfar, tasbih, tahmid, sholawat Nabi, itu memang dianjurkan. Dan juga di dalam bulan Ramadan, aktivitas muslim justru harus lebih produktif. Salah satunya ialah sholat tahajud. Jadi bisa dilakukan sebelum sahur, lalu sahur, setelah itu zikrullah, dan berikut sholat subuh, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, hadis dari riwayat Abu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu cairkan makanan kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat, serta janganlah kalian langsung tidur setelah makan karena dapat membuat hati kalian menjadi keras. Nah, itu jadi memang dianjurkan habis sahur jangan tidur, tapi bisa istighfar, zikrullah, mengunjungi masjid misalkan, datang dulu sebelum azan, mengaji Al-Quran yang emang pasti teman-teman sudah punya target harus berapa Ramadan tahun ini. Terus juga bisa membaca buku yang produktif, menulis juga bisa, zikir, wirid, dan lain sebagainya. Ya, itu dia. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi sahur kita. Dan tadi sudah dijelaskan kenapa kita perlu sahur, karena ada keberkahan. Dan yang kedua, apa aja yang bisa kita lakukan pasca sahur menuju subuh. Salah satunya zikrullah yang mana diterangkan dalam surat Ali Imran dan juga Adz-Dzariyat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.